kita tentang al-ism bin nadhri ila ta'yinihi. Isim dilihat dari penentuan atau isim dilihat dari penetapan. Bahasan pada kali ini adalah tentang al-ism an-nakirah, isim yang bermakna umum dan isim yang bermakna khusus. Al-ism an-nakirah wal ism al-ma'rifah. Abu Bakar, Abu Zaid, ayahnya Zaid, ayahnya Bakar. Lafal ini, nama ini disebut dengan alam kunyah. Contoh yang lain, tabassamat al-imra'atu allati ibnatuha sha'imatun. Jadi lafaz allati ini adalah termasuk isim ma'rifat yang terdiri dari al-ism al-mausul. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuha muhibbil lughah al-arabiyyah, ayyuha ashab wasilatuna, sahabat channel wasilatuna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu syaraf. Bahasan kita tentang al-ism bin nadhri ila ta'yinihi. Isim dilihat dari penentuan atau isim dilihat dari penetapan. Bahasan pada kali ini adalah tentang al-ism an-nakirah, isim yang bermakna umum dan isim yang bermakna khusus. Al-ism an-nakirah wal ism al-ma'rifah. Ayyuhal ikhwah, al-ism an-nakirah atau isim nakirah adalah setiap isim yang menunjukkan makna umum. Huwa kullu ismin yadullu ala ghairi muayyanin. Contoh lafaz rajulun, muallimun, tajirun, abun, ummun. Rajulun maknanya adalah seseorang. Muallimun adalah guru atau pengajar. Tajirun bermakna pedagang. Abun bermakna ayah. Ummun bermakna ibu. Ayyuhal ikhwah, kalimah-kalimah ini itu maknanya masih bersifat umum. Rajulun, seseorang. Seseorang itu banyak, artinya tidak tertentu orangnya. Muallimun, guru, itu juga tidak tertentu orangnya. Tajirun di sini maknanya adalah pedagang. Ayyuhal ikhwah, yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia ada penggunaan kata tajirun. Tajirun dalam bahasa Indonesia diartikan orang yang kaya, tetapi dalam bahasa Arab tajirun bermakna pedagang. Ayyuhal ikhwah, kemudian yang kedua adalah al-ism al-ma'rifah. Al-ism al-ma'rifah adalah isim yang bermakna khusus. Kullu ismin yadullu ala muayyanin. Setiap kalimat isim yang menunjukkan penetapan. Apa itu? Ada beberapa kalimat yang disebut atau yang digolongkan menjadi isim ma'rifat. Yang pertama adalah al-mu'arraf bi'al. Kalimat itu dima'rifatkan dengan masuknya huruf al. Contoh lafadz yang kita sebutkan di awal tadi, rajulun, kemudian ditambahi dengan al menjadi ar-rajulu. Muallimun, al-muallimu. Ar-rajulu artinya seseorang itu. Nah, lafadz itu menjadi penentu dari lafadz dan bermakna khusus. Al-muallimu aidon. Al-muallimu seorang guru itu. Nah, kemudian at-tajiru, pedagang itu. Al-abu atau al-ummu, ibu itu. Al-abu, ayah itu. Ayyuhal ikhwah, kalimah pada isim nakirah biasanya menggunakan tanwin. Ketika dia kemasukan al, maka tanwinnya dibuang. Contoh lafaz rajulun menjadi ar-rajulu. Dalam contoh, qabaltu mualliman, aku menemui Pak Guru. Qabaltul muallima, aku menemui guru itu. Jadi al ini bermakna atau berfungsi memakrifatkan, menjadikan kalimat
menjadi makna khusus. Ayyuhal ikhwah, yang kedua adalah yang termasuk isim ma'rifat adalah ad-dhamir. Ad-dhamir biasa dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata ganti. Ad-dhamir huwa ismun ma'rifah. Ismun ma'rifatun mabniyun yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Jadi kalimat isim atau isim ma'rifah yang sifatnya mabni, yang menunjukkan kepada mutakallim, saya, atau mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara, atau ghaib, orang ketiga. Contoh dari isim dhamir atau dhamir, ada orang yang menyebut dengan istilah lengkapnya ismud dhamir, ada yang langsung menyebut dhamir. Keduanya adalah biasa digunakan. Jadi tidak usah bingung antara ismud dhamir atau dhamir. Maknanya atau maksudnya sama. Contoh dari dhamir adalah ana, nahnu, saya, kita, kami, anta, kamu, anti, kamu perempuan, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, dan seterusnya. Adapun jumlah dari dhamir ini kurang lebih ada 14 kalimah. Ada yang mengatakan 12 dengan tidak menghitung ada 2 kalimah yang dianggap sama, yaitu lafadz huma dan antuma. Ayyuhal ikhwah, contoh penggunaan isim dhamir ini adalah ana muallimun, saya seorang dosen. Anti rabbatul bait, kamu adalah ibu rumah tangga. Ana dan anti di sini adalah isim dhamir dan disebut dengan isim ma'rifat. Ayyuhal ikhwah, isim ma'rifat yang ketiga adalah alam. Ada yang menyebut dengan isim alam. Alam artinya nama. Kalimatnya adalah ain, lam, mim. Alam, nama. Jadi kalau tulisannya tidak ada harokat, kemudian ain, alif, lam, mim, tanpa harokat, biasanya bisa disebut dengan alim, bisa disebut dengan alam. Alam, alam semesta, Rabbil alamin, seperti pada surah Al-Fatihah. Kemudian yang kita bahas di sini adalah al-alam, nama. Ma huwa al-alam? Huwa ismun wudi'a li ta'yini syakhsin au hayawanin au makanin au syai'in bidzatihi, yakni nama yang dipakai untuk menentukan seseorang. Contoh Ahmadu, Mustafa, Abdullah, Abdul Aziz. Nama-nama ini disebut dengan alam, maka semua nama itu ma'rifat. Kemudian ada hewan yang dikasih nama. Contoh ada kuda, karena kudanya sangat pintar, mungkin dia bisa pergi dan pulang sendiri ke rumah, dijuluki dengan Zaki. Zaki, cerdas. Maka Zaki ini menjadi nama, menjadi alam dari hewan. Atau nama tempat. Contoh Indonesia. Nah, ini kan wilayah Nusantara, kemudian dinamai negaranya menjadi Indonesia. Malaysia, atau yang lebih kecil kota umpamanya Madinah, Madinatu Jombang, kota Jombang. Maka nama-nama tadi disebut dengan isim ma'rifat. Atau menamai sesuatu zat itu. Contoh An-Nil, sungai Nil. Ayyuhal ikhwah, alam itu ada 3 macam. Nama itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan alam kunyah. Alam kunyah adalah alam yang tersusun dan diawali dengan lafadz abun.
diawali dengan lafadz ummun atau diawali dengan lafadz ibnun. Contoh Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Zaid, ayahnya Zaid, ayahnya Bakar. Lafal ini, nama ini disebut dengan alam kunyah. Kemudian Ummu Fatimah, ibunya Fatimah. Ummu Laila, ibu Laila, ibunya Laila. Ibnu Maryam, putra Maryam. Nah, nama yang seperti ini disebut dengan alam kunyah. Yang kedua adalah alam lakob. Alam lakob itu adalah sifat yang terkenal dan dijadikan kepada nama seseorang itu. Contoh Al-Ma'mun, yang dipercaya. Al-Amin, yang terpercaya. Al-Zakiyu, yang cerdas, smart. Al-Hafidh, dan seterusnya. Jadi alam lakob adalah alam sifat yang disematkan pada seseorang, itu disebut dengan alam lakob. Atau bahasa yang lain, nama keren, nama panggilan. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, disebut dengan alam selain alam lakob dan alam kunyah. Alam yang jenis ini terkadang terdiri dari mufrad. Contoh Ahmadu, Mustafa, kemudian Yazid, dan seterusnya. Ada kalanya terdiri dari tarkib idhofi, susunan yang tersusun dari idhofah. Contohnya adalah Abdullah, Abdullah, Abdu sebagai mudhaf, lafadz Allah sebagai mudhaf ilaih. Jadi namanya tersusun dari tarkib idhofi. Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Qadir. Dan yang ketiga, tarkib masjid. Tarkib masjid. Jadi contohnya adalah hadra maut, hadra maut. Isim alam itu ada kalanya yang sifatnya al-murtajal, jadi yang improvisasi. Kemudian ada yang sifatnya mangkul, nukilan, ya dinukil, pindahan. Al-murtajal yakni malam yasbiq lahu isti'malun fi ghairil alamiyah. Jadi isim atau nama yang sebelumnya tidak dipakai nama. Contohnya Yusuf, Zainab, Dimashq, Indonesia, Malaysia. Kemudian ada alam yang disebut dengan al-mangkul, yakni dinukil, dipindah dari kalimat yang lain. Al-mangkul huwa ma sabaqalahu isti'malun fi ghairil alamiyah. Jadi kalimat ini dipakai sebelumnya tetapi tidak menjadi alam, tidak menjadi nama. Dan ini ada kalanya dari isim sifat. Contohnya Mahmud, orang yang terpuji. Karim, orang yang mulia. Syarif, Mansur, orang yang ditolong. Ma'ruf, orang yang terkenal atau dikenal. Ada kalanya terdiri dari masdar. Contoh ikhlas, ikram, akrama yukrimu ikram, taufiq, huda, huda. Kemudian nasr, ya, nasr biasanya digandeng dengan Nasruddin, Nasrullah. Kemudian ada kalanya alam itu terdiri dari isim jinis. Isim jinis contoh asad. Asad itu maknanya singa. Kemudian ada wardah. Wardah itu mawar. Kemudian zahra, bunga. Jadi ini isim jinis. Asalnya hewan kemudian dijadikan nama seseorang, bahwasanya dia pemberani. Ya asad. Nah, ya zahra, wahai bunga, atau ya wardah,
wahai mawar. Nah, jadi nama berasal dari isim jenis. Yang terakhir adalah nama berasal dari fi'il. Contohnya Ahmad, kemudian Yazid, Afdol. Ayyuhal ikhwah, yang selanjutnya isim ma'rifat adalah terdiri dari isim isyarah. Isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin bil isyarah ilaihi. Contohnya adalah hadza ustadzun, hadhihi talibatun. Hadza, hadhihi di sini ma'rifat. Zalika baitun, tilka jami'atun. Zalika, tilka ini disebut dengan isim isyarah. Macam-macamnya ada haza, hazihi, hazani, hatani, kemudian ada haulai, hunaka, hunalika, dan insya Allah kita akan membahasnya tentang ismul isyarah pada video yang lain, pada bahasan khusus tentang isim isyarah. Ayyuhal ikhwah, isim ma'rifat selanjutnya adalah al-ism al-mausul. Isim mausul adalah ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin ba'dahu. Jadi isim mausul adalah isim ma'rifat yang menunjukkan penentuan wasitati jumlatin dengan lantaran jumlah sesudahnya. Tusamma silatul mausul. Contoh, ja'al ustadzu alladzi najaha ibnuhu. Ustaz yang anaknya sukses itu telah datang. Contoh yang lain, tabassamat al-imra'atu allati ibnatuha shaimatun. Jadi lafadz alladzi, allati ini adalah termasuk isim ma'rifat yang terdiri dari al-ism al-mausul. Adapun pembahasan tentang al-ism al-mausul, insya Allah kita akan membahas lebih panjang, lebih jelas pada video yang berbeda. Ayyuhal ikhwah, yang terakhir dari isim ma'rifat adalah al-mudhaf ila ma'rifah. Jadi disandarkan kepada isim ma'rifah. Isim nakirah kemudian disandarkan kepada isim-isim ma'rifah yang kami sebutkan di awal tadi, maka kalimah ini disebut dengan isim ma'rifah. Ismun iktasabat ta'rif min idhafatihi ila ismin ma'rifatin. Contoh, kitabul lughah al-arabiyyati, kitabul lughatil arabiyyati. Lafadz kitabun ini diidhofahkan kepada lafadz al-lughah. Al-lughah ini ma'rifat karena tiada alnya, maka kitabul lughah, lafadz kitab ini menjadi satu dengan lafadz al-lughah, ini disebut dengan isim ma'rifat. Kitabul lughatil arabiyyah, kitab bahasa Arab. Qalamun, qalamun Zaidun menjadi qalamu Zaidin, pulpennya Zaid. Qalamun itu nakirah, Zaid itu nama, dijadikan satu atau diidhofahkan qalamu Zaidin, maka lafadz qalam itu menjadi ma'rifat sebab idhofah. Demikian contoh tentang al-mudhaf ila ma'rifah. Ayyuhal ikhwah, demikian bahasan tentang al-ism bin nadri ila ta'yinihi. Isim dilihat dari penentuannya, atau isim dilihat dari makna umum dan khususnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada yang perlu ditanyakan tulis di kolom komentar. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.